Iya, alhamdulillah, lega rasanya. Saya juga ikut seneng, jadi nggak akan ada salah paham lagi, selabu RT yang berjalan beriringan. Saya ngerasa aneh sama warga, untuk urusan yang nggak penting mereka beria ia ingin maju paling depan, tapi waktu Bey Karsih disakiti suaminya gara-gara sihir, semua bisu cuma gosip di belakang, nggak ada yang bantu selesaikan. Aku kesal saja dengan semua yang menimpa kami selama di kampung ini. Masalahnya itu karena sihir, Neng, orang pada takut, nggak bisa bantu apa-apa, sanggah Bu RT. Padahal kalau warga tahu itu karena sihir, harusnya saling membantu Bey Karsih dan suaminya, panggilkan orang yang ahli untuk urusan sihir. Kalau sudah begini, semua kebagian getahnya, Rutuku mengeluarkan unek-unek, Bey Karsih juga kasihan, dia senekat itu karena sudah nggak tahan sama kelakuan suaminya, malah kami yang nggak tahu apa-apa terpana imbasnya dan banyak mengalami kerugian, lanjutku. Kemudian, tak biasanya aku mau mengoceh begini, karena terlalu kesal baru pindah sudah dapat masalah. Sudah, yang sudah terjadi kita lupakan, namanya juga hidup pasti cobaannya banyak. Kalau dikit bukan cobaan namanya, tapi nyobain, usik Rafka memecah kekesalan. Aku dan Bu RT terkekeh dengan usikan Rafka, sikap tengilnya muncul juga ke permukaan. Dari mana Bu RT, girang banget kayaknya? Tanya seseorang yang berada tepat di depan menghadang jalan kami. Seorang perempuan tersenyum lebar sambil bergantian menatap kami bertiga. Aku dan Bu RT saling tatap setelah tahu siapa yang menyapa, tak nyaman karena kejadian di kampung ini ada kaitannya dengan perempuan ini. Ini dari rumah Bey Karsih, jawab Bu RT gugup lalu menatapku. Kebetulan, saya juga mau ke sana, sahut perempuan itu. Bey Karsih sudah pindah, kata Bu RT segan bicara dengan orang yang baru datang menyapa. Pindah? Kemana? Mana saya tahu, sahut Bu RT ketus. Kalau gitu, saya ada perlu sama ibu, mau ambil data-data suami saya. Bu RT tak menjawab, ia berkali melirikku, entah tatapan apa itu. Ini warga baru ya? Soalnya saya baru lihat, tanya perempuan itu padaku dan Rafka, kenalkan nama saya Kenanga. Perempuan itu menyodorkan tangan padaku, tapi tak kusambut karena masih terkesiap bisa bertemu lagi di jalan dengan perempuan yang disebut warga sebagai perempuan sihir. Tangannya yang mengambang tak tersambut beralih pada Rafka, suamiku pun tak menyambut uluran tangan perempuan itu, tapi pandangannya lekat tak berkedip. Ayo. Aku menggoyangkan tangan Rafka yang tiba-tiba mematung. Iya, ayo. Kalau gitu, kami duluannya, Bu, ucapku pada Bu RT. Katanya cuma aku satu-satunya, yang paling cantiklah, bidadarilah, giliran lihat perempuan bohai sampai nggak berkedip, gerutuku ketika kami sampai di rumah. Rafka tampak garuk-garuk kepala sambil mendekat. Ya, emang ayang paling cantik buat AA, sanggahnya. Makanya kalau gombal itu nggak usah berlebihan, kalau ketahuan sampai mata nggak berkedip, malu sendiri nanti. Aku masih kesal melihat ekspresi Rafka tadi di depan perempuan itu. Tadi tuh memang agak aneh, tapi bukan karena A suka lihat perempuan itu. Ada hawa lain yang A rasa, sebagai laki-laki yang berbeda dari yang lain, A nggak ngerasa suka sama dia, tapi kayak ada daya tarik yang berusaha dia tunjukkan. Terus, A tertarik, karena dia cantik, seksi, bohai, dadanya gede, gitu. Rafka malah tertawa mendengarku mengomel. Cemburu nih ceritanya? Cemburu? Ini tuh bukan cuma cemburu, kesel, marah. Tak biasanya aku sekesal ini. Sini, biar nggak kesel, biar A peluk. Rafka tak menanggapi kemarahanku, malah memeluk dari belakang. Mungkin bagi orang, perempuan itu memang cantik, tapi bagi Ayang tetap paling cantik. Orang yang selalu bikin A jatuh cinta itu cuma kamu, A sudah sering bilang, dari dulu tinggal di kota, banyak perempuan cantik tapi nggak bisa bikin A suka sama satu orang pun, tapi pas lihat Ayang, nyes aja hati. Tapi kan itu dulu waktu A masih terkena ikatan sama jin, sekarang kan udah nggak, pasti lain lah. Aku masih memanyunkan bibir.
Pelukan dan rayuan Rafka belum berhasil menyiram rasa gerah dalam dada. Mikirnya gini, Yang, waktu masih terikat pernikahan sama Jin saja, Ayang sudah bisa hancurkan benteng yang sudah bertahun-tahun mengikat, apalagi cuma perempuan itu, nggak ada apa-apanya, tahu sendiri gimana susahnya dapatkan kamu, jadi nggak semudah itu bisa tertarik sama orang lain, ucap Rafka sambil membalik tubuhku agar menghadapnya. Kata warga dia perempuan sihir, bisa saja juga tergoda karena dia pakai cara licik, aku cuma takut. Sudah minta Ayang selalu baca ayat penolak sihir, insya Allah kita dijaga dari kezoliman sihir dan guna-guna. Jadi cuma Ayang aja yang bisa sihir usiknya tanpa melepas tangan di pinggangku. Kesel. Tuh kan, lihat Ayang kesel aja bisa bikin terhipnotis, apalagi kalau senyum, terjengkang mungkin, rayunya lagi. Tangannya berpindah menangkup dua pipiku, lalu merapikan posisi hijab yang kukenakan. Cuma Ayang bidadari tercantik, selamanya. Jangan cemburu, kecantikan sayang ini nggak sebanding sama perempuan itu, atau perempuan manapun, karena sampai saat ini, cuma Ayang yang bisa getarkan hati Rafka menautkan keningnya di keningku. Senyum, pintanya setengah berbisik. Rafka paling bisa mengusir rasa kesal dan sedih. Setiap kata yang ia ucapkan berhasil membuat pipiku merona, senyumku pun lepas tak dapat kutahan. Nah kan, cantik. Apaan, gombal mulu. Aku pura-pura masih kesal. Gombalnya cuma sama Ayang, dan cinta untuk dirimu seorang. Malah sekarang aku yang senyum-senyum sendiri mendengar rayuannya. Aku berharap, hatinya tak pernah berubah, apalagi sampai berpaling. Sudah sangat mencintainya, mencintai Rafkaku. Lapar, Yang, ucapnya. Mau makan sekarang? Tadi kami sudah sarapan, tapi kalau ada Rafka di rumah, selalu kuusahakan masak sekalian, karena bisa kapan saja suamiku ini minta makan, seperti sekarang. Iya, tapi suapin. Udah gede juga, masih minta suap. Mumpung belum ada saingan, kalau sudah punya junior, nanti nggak bisa minta suap. Emang kenapa? Kalau sudah punya bayi, pasti Ayang sibuk suapin anak kita. Ya enggaklah, sama anak kita nanti tetap jadi prioritas utama. Emang pengen punya bayi? Pengen bangetlah, orang yang sudah menikah pasti pengen punya keturunan, juga sama. Tapi kenapa? Tanyaku yang melihat wajahnya berubah layu. Sudah beberapa bulan nikah, belum bisa bikin kamu hamil, apa karena umur atau ada faktor lain? Ya. Suasana hati yang tadi berbunga, mendadak berubah ketika melihatnya seperti menyimpan rasa kecewa. Umur masih muda kok, laki-laki umur 70 aja masih bisa produksi anak asal si istri masih subur dan sehat. Ayang kan sehat? Sudah pernah hamil, tapi itu di kampung bapak dulu ada bapak-bapak tua yang nikah sama janda muda. Istrinya itu dulunya dibilang mandul sampai dicerai suaminya tapi pas nikah sama bapak tua itu, ternyata hamil. Jadi jangan cari alasan apapun untuk putus asa, mungkin belum waktunya saja. Jangan mikir yang aneh-aneh, ucapku berusaha menghiburnya. Berarti harus lebih giat lagi ya bikinnya, jadi semangat kalau gini. Kalau bisa sih tiap hari, biar maksimal prosesnya. Itu sih maunya aja. Aku mengerling. Aku melangkah menuju dapur. Mau kemana? Katanya tadi lapar? Nanti saja makannya, sekarang lagi semangat, mau proses, biar cepat punya dedek bayi, bisiknya. Dasar. Ada saja alasannya, tapi mana bisa aku menolak. Saat ini, dialah prioritasku. Senin kembali menyapa. Rutinitas harian Rafka seperti biasa harus berangkat kerja, aku sudah bangun sebelum subuh untuk menyiapkan keperluan suamiku. Tugas menyenangkan ketika dapat sepenuhnya melayani suami, karena ikatan kasih, membuat apapun yang dilakukan terasa membahagiakan. Terutama ketika mengantarnya hingga ke depan pintu untuk berangkat kerja, serta dengan semangat menunggunya pulang, bahkan suara mesin motornya menjadi hal yang menjadi kebiasaan yang ditunggu-tunggu. Nanti siang aku izin ke rumah bapak,
udah lama nggak kesana. Mau ngobrol juga soal sosok harimau yang waktu itu, izinku sebelum suamiku berangkat. Iya, boleh. Hati-hati, nanti pulang ke rumah bapak langsung buat jemput ayang. Aku angguk. Sebenarnya soal sosok harimau sudah aku bicarakan dengan bapak lewat telepon, tapi rasanya kurang puas, mungkin karena sudah rindu juga ingin bertemu orang tua. Setelah Rafka berangkat, aku masih harus membereskan rumah dan mencuci. Siang hari, barulah aku meminta Mang Yana agar mengantarku ke rumah bapak. Biarpun laki-laki yang mengasihiku dari kecil itu pasti tak ada di rumah karena pasti tengah berdagang, tapi setidaknya aku bisa bertemu dengannya sore hari kalau beliau pulang. Sengaja aku tak menelepon dia akan datang ke sana, malah nanti bapak cepat-cepat pulang kalau tahu aku datang. Sedikit membawa buah tangan yang aku beli di ruko depan, lalu melanjutkan perjalanan menuju rumah bapak. Turun dari motor tepat di depan rumah bapak, lalu memberikan ongkos pada Mang Yana. Aku mengajaknya masuk dulu, tapi katanya ada urusan, jadi harus pulang cepat. Rumah tampak sepi tapi pintu depan terbuka, aku gegas menghampiri, mungkin ibu ada di rumah, karena kalau ibu ke sawah, pintu akan dikunci dan adik-adik dititipkan di rumah Uwa. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Suara seorang laki-laki menyahut. Langkahku terhenti. Aku kenal suara itu, meski belum kenal bertahun-tahun tapi setidaknya aku kenal suara itu. Suara laki-laki yang dulu pernah hidup bersamaku. Laki-laki yang pernah menjatuhkan talak itu berdiri di ambang pintu rumah panggung orang tuaku, rumah yang dulu tak ia sukai. Tiap kali menginap, ada saja keluhan meski tak ia utarakan secara terang-terangan. Di hatiku memang sudah tak ada dendam, tak pula marah, tapi sama sekali tak ada celah sekadar untuk namanya. Sudah terganti oleh Rafka yang kini jadi pendamping hidup, penawar segala rindu dan tempat bermanja. Namun, tak pelat terbesit juga rasa canggung ketika raga dan mata saling bertemu. Pernah tercipta antara kami hubungan batin yang begitu erat, tapi terlerai akibat kecerobohannya yang tak berpikir jernih. Memang dia tak sepenuhnya salah, tapi semua sudah terjadi dan aku sudah bukan miliknya. Terasa denyut di dada diiringi rasa perih ketika aku pernah memohon di kakinya, tak ingin dicerai. Saat itu aku takut dan tak mampu hidup tanpanya, menahan malu dan membuang ego mengemis rasa kasihan, memperjuangkan rumah tangga dan bayi dalam kandungan. Namun, sama sekali tak digubrisnya. Aku sadar betul, memang tak mudah dulu untuk bisa bersamanya, tentangan dari orang tua yang tak merestui dan seringkali aku dihina, dicemooh, akan tetapi rasa cintaku saat itu mengalahkan semua itu. Namun, sekarang semua rasa sakit yang pernah ku kecap telah sirna, tergantikan rasa manis yang dihadirkan sang pria idaman yang mampu membuatku melupakan masa lalu. Apa kabar, Dek? Ca? Tanya Rofik canggung. Alhamdulillah baik. Ngapain Rofik di sini? Ibu ada? Bahkan untuk bertanya kabarnya saja aku malas. Ibu ke sawah, belum pulang, jawabnya tak melepas tatapan. Ke sawah? Kapan? Dari pagi, sama bapak. Pagi? Terus, Rofik sejak kapan di sini? Bapak nggak dagang? Aku memberondongnya dengan pertanyaan. Dari kemarin, Ca. Diar sama Ehan yang dagang, bapak kurang sehat katanya. Kurang sehat kok ke sawah, harusnya istirahat, dasar bapak. Gerutuku nyaris tak terdengar. Kamu bicara apa? Tanya Rofik penasaran. Enggak, Rofik nginep. Sebenarnya malas berbasa-basi tapi penasaran dengan kedatangannya ke rumah orang tuaku. Iya, tadinya kemarin datang cuma sebentar, silaturahmi, tapi keasyikan ngobrol sampai malam. Jadinya nginap. Bisa saja itu cuma alasan, tak akan mungkin jika tak ada niat mau menginap bisa ngobrol sampai larut malam. Sebenarnya untuk apa dia menginap di rumah bapakku segala? Biarpun yang namanya mertua tak ada bekasnya, tapi apa harus datang jauh-jauh ke sini tanpa alasan? Aku jadi suudzon. Masuk, Ca, ajaknya sambil melangkah lebih dulu menuju rumah. Aku diamben saja, nunggu ibu sama bapak.
Duduk di amben tempat keluargaku mengobrol ringan atau menikmati semilir angin sambil melihat sekeliling rumah ini, masih begitu sejuk dan asri, aku merasa tenang menghirup udara di kampung sendiri, rasanya plong, melegakan. Suami kamu nggak ikut, Dek? Tiba-tiba saja laki-laki itu sudah di tempatku duduk, ia ikut duduk di amben agak jauh dariku. Masih saja dia terbawa panggilan lama, kadang Ica, kadang Adek, tapi kalau sekadar panggilan aku rasa tak masalah. Sama sepertiku yang memanggilnya Aa karena masih menghormati. Enggak, dia kerja. Aku sengaja kesini, kangen kampung ini. Baru sekarang kangen? Terserahlah, aku tak peduli. Tampaknya membicarakan membeku, karena aku tak terlalu menyambutnya dalam obrolan. Kamu bahagia, Dek? Seketika aku menatap laki-laki itu. Apa-apaan ini? Kenapa Rofik bertanya sejang ini? Bahagia atau tidak, sudah bukan urusannya. Alhamdulillah. Cuma itu yang mampu ku jawab. Syukurlah. Rofik tunduk, entah sikap apa yang berusaha ia tunjukkan. Tak mau terlalu lama hanyut dalam obrolan yang bisa saja semakin jauh, aku bangkit dari amben. Aku haus, ucapku sambil melengang ke dapur lewat pintu belakang. Kalau ada orang di rumah biasanya ibu tak pernah mengunci pintu. Benar saja, pintu dapur hanya ditutup saja, dapat dengan mudah aku mendorongnya. Setelah meneguk segelas air, tanganku lincah membereskan piring dan gelas kotor yang hanya ditumpuk di lantai bambu. Sepertinya selesai makan pagi, ibu langsung ke sawah dan membiarkan cucian. Aku membawa piring kotor ke pemandian di pinggir rumah dan mencuci di sana. Rofik juga tampaknya sudah kembali ke dalam. Piring dan gelas sudah bersih dan tersusun rapi, tapi ibu dan bapak belum pulang juga. Aku tak berani masuk menemui Rofik di dalam, takut terjadi fitnah. Sekarang aku punya hati yang harus dijaga, tak ingin mengundang masalah dalam kebahagiaan rumah tanggaku. Mencari-cari pekerjaan lain di rumah ini, kurai sapu lidi yang ada di kolong rumah, lalu menyapu halaman yang cukup luas. Dulu menyapu halaman jadi pekerjaan favorit, sambil melihat mana tahu ada anak bujang lewat, tapi kalau beneran ada laki-laki yang lewat, malah lari masuk ke dalam. Ah, dasar aku. Ternyata aku pernah mengalami masa muda yang menggelikan. Tersenyum sendiri mengenang masa muda dulu. Rofik sudah tak ada di amben, mungkin masuk ke rumah. Assalamualaikum. Neng, kapan kesini? Waalaikumsalam. Aku menoleh. Laki-laki bermata sayu itu berjalan menghampiri. Tadi, Pak, katanya bapak sakit, kok ke sawah? Ibu mana? Cuma meriang, ke sawah juga nggak ngapa-ngapain, cuma nemanin ibu. Ibu mampir ke warung dulu buat beli sayuran. Kesini sama siapa, Neng? Aku mencium tangan bapak dan menuntunnya agar melanjutkan mengobrol di amben sambil istirahat. Neng kesini ngojek sama tetangga, Pak, jawabku. Tumben Neng main kesini, apa ada masalah di rumah? Neng sama Rafka baik-baik saja, kan? Masa anak main ke rumah bapaknya nggak boleh? Emang main kesini pas harus lagi ada masalah aja gitu, Pak? Bapakku itu malah tertawa. Bukan begitu, mana tahu lagi ada masalah, berantem, terus, pundung. Tapi anak bapak MAH kuat, nggak pernah pundung, ada masalah saja sukanya diumpetin, sindir bapak. Nah itu bapak tahu, sengaja main, Pak, bosan di rumah. Kangen juga sama ibu, bapak dan adik-adik. Alhamdulillah kalau nggak ada masalah, tapi harus ingat, sudah jadi istri jangan terlalu sering main ke sini. Setiap laki-laki itu berbeda, mana tahu Rafka nggak suka istrinya ngelayap biarpun cuma ke rumah orang tuanya, pesan bapak. Setiap kata yang diucapkan laki-laki terbaikku ini selalu menyejukkan, syarat nasihat akan kebaikan. Rafka baik, Pak, malah dia yang selalu minta Neng main ke sini, daripada di rumah terus katanya, nggak ada teman. Baguslah kalau begitu. Dari dulu aku lebih dekat dan akrab dengan bapak daripada ibu, mungkin karena ibu terlalu sibuk mengurus keempat adikku, jadi cuma bapak tempatku bermanja dan bercerita. Kenapa bapak nggak telepon ada Rofik? Tanyaku sambil berbisik. Bapak nggak tahu kalau Neng mau datang ke sini, kalau tahu mau datang,
Bapak pasti bilang. Tadinya sengaja nggak ngasih tahu, biasanya Bapak dagang. Neng mau cerita lagi soal sosok harimau itu, Pak, tapi kalau ada tamu, nggak enak. Iya nanti saja kalau Rofik sudah pulang, kapan-kapan Bapak main ke rumah Neng, bisa leluasa cerita. Iya, susah banget sih Bapak mau pergi ke rumah. Bapak sibuk, Neng, kadang ke sawah, harus dagang juga. Harusnya kalau libur dagang, istirahat di rumah, bukan malah ke sawah. Padahal ada tamu, malah ditinggal. Iya, tadinya ke sawah sebentar, ternyata kalau sudah di sawah malah keasyikan, lupa kalau di rumah ada yang nunggu, sahut Bapak sambil terkekeh. Dia ngapain kesini, Pak? Aku bicara masih dengan sangat pelan, risau Rofik mendengar. Katanya silaturahmi saja, lagian kita nggak ada keburukan apapun, nggak ada salahnya kalau dia memang mau berkunjung. Bapak sudah bilang, pintu rumah selalu terbuka. Dia nggak nanyain apa-apa soal aku kan, Pak? Kenapa? Masih mau ditanyain? Ih, bukan gitu, Pak, sahutku mendelik karena diusik laki-laki hebatku ini. Ya, biasalah, namanya kalau orang masih punya rasa suka, tanya dikit-dikit pasti ada, asal jangan bertindak di luar batas, Bapak pasti nggak tinggal diam. Sahut Bapak bicara sangat pelan juga. Ya sudah, Bapak mandi dulu, tadi badan meriang, kalau sudah ke sawah, lumayan gerah. Bapak melenggang ke pemandian. Benar saja pikiranku, pasti Rofik masih bertanya-tanya tentangku pada Bapak. Harusnya dia sadar, di antara kami sudah tak ada lagi hubungan apa-apa. Tak lama ibu datang, tak kalah heboh mempertanyakan kenapa datang tak menelepon dia. Kalau dulu mungkin karena belum punya handphone jadi kalau mau datang tinggal datang, tapi sekarang Rafka sudah membelikan 2 telepon genggam sekaligus, makanya jadi pertanyaan kalau tak saling berkabar. Tadinya telepon itu untuk Bapak satu, dan untuk Diar satu, tapi karena Bapak bilang sulit kalau sudah tua untuk menggunakan benda itu, makanya yang satu diberikan pada Ehan adikku yang satu lagi. Sebenarnya Bapak pasti bisa menggunakan telepon genggam kalau mau belajar. Setahuku, Bapakku termasuk laki-laki yang cerdas dan mudah menangkap ilmu, tapi mungkin kasihan sama Ehan yang merengek selalu minta dibelikan telepon, sedangkan Bapak tak mampu membelikan, akhirnya ia mengalah. Itulah Bapak, bagiku dia adalah laki-laki sabar dan hebat. Aku membantu ibu masak untuk makan siang. Kalau dulu waktu aku masih tinggal di sini, ibu pulang dari sawah sudah terhidang nasi hangat dan lauk seadanya. Namun, karena anak ibu yang perempuan cuma aku satu-satunya, tak ada lagi yang membantu ia di dapur. Diar harus bantu Bapak berdagang, Ehan masih sekolah, itu juga kadang kalau libur agak lama seperti sekarang, dia akan ikut dagang. Sedangkan 2 lagi adik lelakiku masih kecil-kecil. Rofik tampak sudah berkemas, mungkin ia akan pulang. Syukurlah, lebih cepat lebih baik. Aku juga bisa cerita soal sosok yang masih membuatku penasaran pada bapakku dengan leluasa. Nak Rofik nggak nginep lagi? Tanya ibu yang melihat laki-laki itu sudah rapi. Enggak, Bu, ini juga sudah ngerepotin. Repot apa? Ibu nggak ngapa-ngapain, malah ibu yang nggak enak, nggak bisa menjamu tamu dengan layak. Udah gitu ditinggal ke sawah sama ibu. Nggak apa-apa, saya cuma kangen aja sama kampung ini. Kangen ngobrol juga sama Bapak dan Ibu, masih diterima kedatangan saya di sini saja sudah sangat bersyukur. Jangan segan, kalau mau silaturahmi, pintu rumah selalu terbuka. Rofik membalas ucapan ibu dengan senyuman. Terima kasih, Bu. Sebelum pulang makan dulu, ajak ibu sambil menghidangkan makanan di ruang tengah di atas tikar dari anyaman. Baik, Bu. Rasa tak nyaman harus makan bersama dengan seorang mantan, bahkan mungkin tak elok kalau dilihat tetangga, tapi Bapak bilang anggap saja itu adalah tamu Bapak. Jadi kami tetap harus memuliakan tamu, mau tak mau, aku pun makan bersama. Memilih duduk paling ujung dekat Bapak agar jauh dari Rofik. Kami pun makan bersama seadanya. Kenapa, Nak Rofik, masakannya nggak enak ya? Tanya ibu. Aku dan Bapak menatap Rofik yang tengah tertunduk, lalu laki-laki itu mengangkat wajah dan berbalik menatapku. Iris matanya menunjukkan kilatan, terkumpul genangan di sudut mata.
kenapa dia itu? Enggak, Bu, cuma ingat dosa saya sampai melepas putri ibu, saya kangen makan bersama seperti ini, bahagia memakan makanan sederhana yang dihidangkan seorang istri. Air matanya menitik perlahan. Drama macam apa ini, harusnya makan ya makan saja, terus cepat pulang. Aku riskan dengan tingkahnya yang berlebihan seperti itu, seperti tengah mencari simpati. Tuh, kan, jadinya aku makin berprasangka. Sudah, Nak Rofik, jangan diingat-ingat, itu sudah berlalu. Kita harus terima hodo dan hodar, berdoa semoga semua dapat kebahagiaan. Ibu memberi wejangan. Suasana makan siang bersama menjadi canggung, Bapak hanya diam saja dan sesekali melirikku. Aku tahu pasti tak mudah bagi Rofik membuang perasaan yang pernah hadir, tapi semakin saling bertemu akan makin sulit melupakan, yang ada malah membangkitkan kenangan lama dan menyakiti hati sendiri. Selesai makan, Rofik tak bicara apa-apa lagi, ia langsung pamit, lalu bapak dan ibu mengantarnya hingga halaman. Sedangkan aku tak mengantar, duduk saja di amben memerhati. Sebelum pergi, Rofik menatapku dengan aneh, seperti tengah berbahagia. Apa pertemuan tadi sengaja ini membuatnya bahagia? Ia pun pergi. Perasaanku sangat lega. Rofik, kau jalan kaki, enggak bawa motor ya, Pak? Tanyaku karena sejak aku datang tadi tak melihat motor terparkir. Aneh saja, punya kendaraan tapi tak digunakan. Katanya kesini naik bis, motornya digadaikan sama ibunya buat bayar sewa rumah, ungkap ibu. Ya memang benar, rumah besar yang mereka duduki itu sudah digadaikan pada orang lain dan mereka tinggal di rumah itu dengan bayar sewa. Rumah sendiri disewa sendiri, kehidupan memang aneh. Kemarin itu, dia sempat ajak Diar ke rumah Neng, katanya pengen lihat kampung Neng. Adik kamu juga polos banget, iya saja, untung bapak larang, kalau enggak, bisa perang dunia, sela bapak. Hah? Ngajak Diar ke rumah? Ngapain? Aku terkejut. Apa yang aku pikir tak melenceng, pasti Rofik masih penasaran dengan kehidupanku. Ya katanya mau silaturahmi, jelas bapak larang. Bapak bilang kalau Neng sekarang sudah jadi istri orang, nggak baik didatangi mantan suami, biarpun niatnya cuma silaturahmi. Ih, aneh-aneh saja dia, gerutuku tak suka. Nih, dia bawa oleh-oleh banyak, sengaja untuk kamu juga katanya. Makanya kemarin itu mau ke rumah teteh, antar ini. Ibu menunjukkan buah-buahan dan camilan yang diberikan Rofik. Waktu dia kasih buah-buahan ini, dia cerita, wajahnya sedih. Katanya dulu kamu suka sekali kalau dia pulang bawa buah-buahan, cetus ibu menceritakan kembali cerita Rofik. Itu dulu, Bu, masa lalu. Iya kadang ibu kasihan sama dia, Rofik itu sebenarnya baik, tapi hubungan kalian banyak tentangan dari keluarganya, ibu juga jadi nggak setuju lagi sama dia. Memangnya siapa yang mau balikan sama dia, Bu? Aku udah punya Rafka. Iya, alhamdulillah lebih ganteng, usik ibu sambil terkekeh. Bukan soal gantengnya, Bu, tapi dia juga baik, sayang banget sama istri. Kalau tahu hari ini ketemu Rofik, pasti dia cemburu. Pastilah, jangankan Rafka, ibu saja kalau lihat bapak papasan sama Darmi di jalan kadang kesel, apalagi sekarang dia janda, cetus ibu sambil mendelik pada suaminya. Ibu masih suka cemburu sama Bey Darmi, usiku ingin tertawa. Iyalah, ibu, kan sayang sama bapak kamu, biarpun sudah banyak ubannya. Aku tertawa mendengar cerita ibu. Bapak cuma geleng-geleng saja melihat anak dan istrinya saling mengusik. Ini katanya Rofik beli ini dari bis, ingat sama kamu dulu, kalau naik bis suka minta dibelikan permen jahe. Memang begitu sulit melupakan kenangan bersama orang yang pernah hidup sebumbung, berbagi suka duka, kalau sudah tak bersama terasa sakitnya. Begitu juga dulu rasa sakitku ketika berpisah dengannya, selalu terbayang manisnya kebersamaan. Namun berubah menyakitkan ketika sadar tak mampu bersama, mungkin seperti itu juga perasaan Rofik saat ini. Ibu mengupas buah dan meletaknya di piring. Aku meraih bungkusan permen jahe yang dibungkus plastik transparan, permen berwarna coklat gelap dan wangi khas jahe, kalau dikunyah seperti jeli dan rasanya hangat di tenggorokan.
mampu melegakan pernapasan ketika di dalam bis, makanya permen itu banyak dijajakan pedagang asongan. Kalau sengaja cari permen ini di warung-warung, mungkin sudah tak ada. Aku ambil permennya ya, Bu, buah sama makanan lain, buat di sini saja. Kalau mau bawa buahnya juga nggak apa Neng, banyak kok, kata bapak. Nggak usah, Pak, aku makan di sini saja, sahutku sambil meraih buah yang ibu kupaskan untuk kami. Kami meneruskan bercengkerama sambil aku menikmati hangatnya permen jahe. Tak lupa menceritakan lagi detailnya sosok harimau yang mendatangi Bayi Karsih. Kata bapak, sepertinya itu memang sang penjaga. Orang tuaku itu tetap mewanti-wanti agar aku tak tertarik dengan segala bantuan yang berusaha makhluk itu tunjukkan. Bapak tetap berpesan sebaik-baik tempat berlindung hanya Allah. Jangan sampai tergoda, karena tawaran kebaikan yang diberikan makhluk itu bukan tanpa syarat. Aku hanya menceritakan masalah inti saja, tak secara gamblang bahwa aku dan Rafka mendapat masalah di kampung itu, karena sekarang masalah juga sudah selesai. Rasanya orang tuaku tak perlu tahu, bimbang malah membuat mereka khawatir. Puas dapat mengobrol dan melepas rindu, akhirnya Rafka datang menjemput. Sebelum pulang, sempat ia mengobrol sebentar dengan bapakku. Melihat dua laki-laki yang kucintai tertawa, aku merasa bahagia. Diar dan Ehan pun sudah pulang berdagang, makin riuhlah rumah mungil orang tuaku oleh anak menantunya. Ehan harusnya libur selolah itu belajar, bukan malah ikut dagang, tegurku. Enggak apa-apa, Teh, cari uang jajan, jawab Ehan cengengesan. Emang uang jajan yang Teteh sama Arafka kasih itu masih kurang? Tanyaku agak tegas. Aku khawatir saja dia keasyikan ikut dagang sampai malas mau lanjut sekolah. Aku dan Diar dulu tak mampu melanjutkan sekolah karena terhambat biaya, berharap adikku yang lain bisa melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Iya, Ehan, benar kata Teteh, kalau sudah lulus sekolah, bisa kuliah. Soal kerja nanti bantu cari yang lebih layak. Makanya harus rajin belajar, timpal Rafka. Hehe, iya, Itu saja jawabnya. Dasar bocah. Atas saran Rafka juga kalau adik-adikku harus melanjutkan sekolah, ia sanggup membiayai sampai mereka lulus dan berusaha tiap bulan memberikan uang jajan. Pada maghrib, aku dan Rafka pamit pulang, mungkin kalau besok suamiku itu tak kerja inginnya kami menginap, tapi ya itu, Rafka harus mencari nafkah untuk masa depan kami, tak bisa sesuka hati nginap di rumah ini. Kami sampai di rumah dengan keadaan rumah yang masih gelap dan tirai jendela pun masih terbuka. Aku turun dari motor untuk membuka pintu pagar, tapi terkejut saat melihat di depan teras ada seseorang yang tengah duduk di kursi teras rumahku. Dari sorotan cahaya lampu motor, dapat kulihat yang berada di depan rumah adalah seorang perempuan. Dia yang kami temui di jalan waktu itu, dan ini untuk ketiga kalinya kami bertemu, tapi untuk apa dia datang ke sini? Perasaanku tak nyaman. Rafka memarkirkan motornya di depan teras, lalu membuka helm dan menatapku. Pasti sama bertanya-tanya tentang kedatangan tamu yang tak diundang di rumah kami saat ini. Kami terheran mengapa perempuan itu masuk ke teras rumah dan apa maksud dari kedatangannya. Pintu pagar rumah memang tak pernah digembok, hanya dikunci yang dikaitkan saja. Perempuan itu berdiri menyambut kedatangan kami, mengukir seulas senyum yang membuat wajahnya semakin cantik. Apalagi penampilannya menonjol sana-sini, ditambah suaranya yang khas dan sedikit manja saat bicara, laki-laki mana yang tak akan tertarik. Maaf, ada keperluan apa ya? Tanya Rafka yang baru turun dari motor dengan lampunya yang masih menyala sebagai penerangan. Saya ada urusan sebentar, ingin menanyakan sesuatu soal almarhum suami saya, jawab perempuan itu ramah. Aku masuk lebih dulu, untuk menyalakan semua lampu dan menutup gorden yang masih terbuka saat aku tinggal ke rumah bapak, kemudian kembali keluar untuk menemani Rafka. Ada urusan apa? Tanyaku sambil menggandeng tangan Rafka. Boleh kita mengobrolnya sambil duduk? Pintanya. Kami pun duduk bertiga di kursi teras. Tak ada basa-basi dariku dengan kata ramah, bahkan aku tak berniat untuk sekadar membuatkannya minuman. Jika aku dianggap kejam, maka perempuan ini lebih kejam. Di luar terlihat manis,
Tapi di dalam begitu busuk hingga menyebabkan rumah tangga orang porak-poranda. Tak ada yang salah jika sikapku ketus, hanya demi jaga-jaga. Maaf kalau saya lancang masuk tanpa izin, tadi pagi saya ke rumah Bu RT untuk ambil berkas punya suami. Saya nggak tinggal di kampung ini lagi, makanya nggak tahu kabar tentang penyebab kematian suami saya yang simpang siur. Perempuan itu berhenti sejenak, pandangannya intens pada Rafka. Sementara suamiku mendengarkan dengan pandangan mengarah ke atas meja tanpa menatap wanita itu. Tangan kami saling berpegangan. Terus, kenapa kesini? Apa Bu RT nggak menjelaskan? Tanyaku. Itu yang membuat saya datang ke sini. Waktu itu katanya suami saya meninggal karena kecelakaan kerja di bangunan milik kalian, tapi kata Bu RT dia meninggal gara-gara diracun istri pertamanya, makanya saya datang ke sini ingin kejelasan, karena pemilik rumah tempat suami saya kerjalah yang dari awal paling tahu dan bertanggung jawab. Saya tanya sama warga rumah pemilik kontrakan, salah satu warga menuntun saya ke sini, tapi ternyata nggak ada orang. Makanya saya tunggu, ternyata kita udah pernah ketemu di jalan, jadi pemilik rumah ini adalah kalian dan kita pernah beberapa kali ketemu. Perempuan bernama Kenanga itu tampak ingin terlihat akrab. Iya, kami pemilik rumah kontrakan tempat Mang Kasim kerja, tutur Rafka. Pasti kalian warga baru kan, soalnya kita jarang ketemu waktu saya masih di kampung ini, ucapnya lagi. Saya rasa sekarang semua sudah selesai, nggak ada yang perlu dibicarakan lagi dan kematian Mang Kasim sudah bukan urusan kam, tutur Rafka menegaskan. Tanpa menghiraukan perkataannya yang basa-basi. Lampu teras yang menerangi ini cukup terang, dengan jelas dapat dilihat bibir wanita itu seperti bergerak-gerak tanpa suara. Pikiran burukku mulai merambah lebih jauh, berpikir bahwa ia tengah menabur kejahatan untuk keluarga kami. Rafka menatap perempuan itu agak lama, tak berkedip, tapi bibir Rafka juga bergerak-gerak tanpa suara seperti tengah melafalkan sesuatu. Entah apa. Tadinya saya cuma ingin kejelasan, ternyata nggak ada yang bisa bantu saya. Anehnya bicara seperti itu malah sambil tersenyum, harusnya raut wajah perempuan itu kecewa. Kalau gitu, saya pulang dulu. Perempuan itu bangkit dan hendak melangkah. Duduklah dulu, biar istri saya buatkan minum, cetus Rafka tiba-tiba. Mataku membulat besar, tak percaya mendengar ucapan Rafka, bukannya biarkan perempuan itu pulang, kenapa malah mengajaknya minum? Yang, bikin dulu minum, pinta Rafka seraya menoleh padaku. Dadaku rasanya panas, kenapa sikap Rafka berubah dengan cepat? Harusnya biarkan saja perempuan itu pergi. Apa karena perempuan itu yang membuat Rafka seperti itu? Dengan perasaan marah dan gelisah, aku membuat minuman, kemudian membawanya keluar dan meletakkannya di depan perempuan itu dengan kasar. Perempuan itu sama sekali tak tersinggung, ia malah tersenyum semakin lebar dan berterima kasih tanpa melepas tatapannya dari Rafka. Ada apa dengan sikap Rafka? Bukannya dia sudah aku beritahu untuk hati-hati, ini malah bersikap ramah pada musuh yang sudah jelas dan nyata. Apa boleh lain kali saya datang ke sini lagi untuk bertanya soal kematian suami saya? Tanyanya semakin berani. Ia menyibak rambut, anehnya dari sibakan rambut itu tercium bau wangi yang membuatku seakan melayang. Sangat wangi. Saya memberi minum, karena kamu adalah tamu, tapi saya nggak mikir untuk menerima pertemuan lain, jadi saya harap ini yang terakhir. Kalau cuma ingin bertanya soal Mang Kasim, Bu RT lebih tahu, atau kamu bisa cari istri dan anaknya untuk lebih jelas lagi. Maaf, kami masuk dulu, lelah, ingin istirahat. Rafka bangun dan menuntunku masuk tanpa menunggu perempuan itu pergi. Kami pun masuk dan mengunci pintu, aku menyibak tirai, mengintip apa wanita itu masih ada di luar. Perempuan itu bangkit dari duduknya, kursi tempat ia duduk. Tampak ditendang dengan kesal. Padahal tadi di hadapan kami dia sangat sopan dan ramah. Ia pun pergi meninggalkan halaman rumahku, menutup pintu pagar dengan kasar. Dasar perempuan aneh. Sudah, sini. Mandi dulu, yang gerah. Rafka mengecup pipiku, lalu membuka jaketnya. Nggak apa-apa, kan? Aku menelisik. Mana tahu ada perubahan dari sikap Rafka.
karena tadi sikapnya aneh. Kenapa? Enggak kenapa-napa. Terus, tadi, tanganku menunjuk setengah menggantung dengan telunjuk ke atas, yang bermaksud menjabarkan soal Rafka yang bersikap baik pada perempuan itu. Rafka yang sudah bertelanjang dada melingkarkan tangan di pinggangku. Tadi apa? Tanya Rafka mendekatkan wajahnya. Aku pikir itu, harusnya Rafka tahu apa yang aku maksud, aku sendiri sulit menjelaskan. Bukannya A sudah bilang, cuma kamu yang bisa sihir A, bisiknya di telingaku, wajar saja kalau cuma kasih minum, dia kan tamu, belajar dari ucapan bapak yang selalu bilang, harus bersikap baik dan memuliakan tamu. Iya, tapi aku mikirnya tadi bukan gitu, aku pikir A tertarik sama dia? Enggaklah. Aku kesel aja, harusnya kita nggak usah tanggapi tadi, genit banget tatapannya. Aku aja lihatnya dia itu cantik banget, gimana sama A? Ulasku agak kesal. A liatnya biasa aja. Aku ngerasa aneh sama cara dia bicara, terus kayak baca-baca apa gitu bibirnya. Minyak wanginya juga baunya aneh. Banyak cara yang dilakukan orang untuk memikat, tergantung permintaan dan kesanggupan dukun yang seseorang itu datangi. Setahu AA dari penjelasan Abah Guru, yang dilakukan perempuan itu adalah cara awal untuk memikat, satu dari senyum, lalu mengucap mantra yang ditunjukkan langsung, juga dari minyak wangi yang dia pakai. Tapi, dia salah orang, nggak mempan sama AA, nggak tertarik juga. Ih dasar, aku takut lihat AA berubah tadi. Enggaklah, kenapa harus berubah? AA cuma milik kamu, ucapnya sambil memeluk dan mengecup puncak kepalaku. Aku nggak mau A jadi kayak Mang Kasim atau jadi kayak orang-orang yang sudah jadi korban perempuan itu. Naudzubillah, minta dijauhkan saja. Tapi bukan cuma itu, yang A harap agar kita tetap hati-hati, baca selalu ayat menolak sihir yang A ajarkan. Bukan cuma dari yang dua tadi cara-cara seseorang pakai asihan pemikat. Ada yang dari foto dan juga gunakan nama, bisa dari pakaian dalam, bisa juga rambut, bahkan makanan, pokoknya banyak cara yang bisa dilakukan untuk dijadikan media sihir atau guna-guna, ingat sama Allah selalu, terus berzikir, minta dijauhkan dari orang-orang zolim. Iya, A, insyaallah. AA juga harus terus bimbing aku. Aku memeluknya semakin erat. Tak terbayang jika hatiku sakit untuk yang kedua kali. Sudah cukup Rofik membuangku akibat kezoliman. Jangan Rafka. Kenapa senyum-senyum? Aku mendongak. Terasa dari gerakan tubuh Rafka kalau dia tengah tertawa kecil. Lucu aja kalau lihat Ayang cemburu, A suka. So cute. Jadi A tadi sengaja bikin aku kesel? Bersambung.